Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan rangkuman materi berikutnya, yaitu rangkaian RLC. Kita gabung sebelumnya resistor murni, induktor murni, kapasitor murni. Kita akan gabung penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita akan gabung diagram fasor RLC. Diagram fasor RLC. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kalau ini I, maka ini V di resistor sefase. Maka untuk V induktor, ini I pada induktor terlambat terhadap V-nya. Tapi I pada induktor itu mendahului. Jadi ini I terhadap kapasitor, I terhadap kapasitor itu I-nya mendahului. I-nya mendahului. Nanti di sini I VR R ya. Sebanding dengan R. Ini sebanding dengan XL, ini sebanding dengan XC. Seperti itu. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Itu tadi penjelasannya, dilihat dari materi sebelumnya. Oke, jadi kalau ini R, maka ini adalah XL. Terus ini XC-nya, ini XC. Nah, XL dengan XC kita kan ke atas ke bawah. Vektor kalau ke atas ke bawah kan dikurangi kan. Jadi ini kedua vektor ini, meskipun bukan vektor, tapi dia fasor ya. Nah, ini XL dengan XC kita kurangi ya. Nah, ini resultannya. Jadi ini XL, XC. Ini resultannya kan ke sini ke atas ya. Jadi ini XL dikurang XC, ini yang ini XL dikurang XC. Kemudian kita gabung nih XL min XC dengan R. Kita resultan vektor. Ini resultan vektor ya. Resultan vektornya, resultan vektor ya. Resultan vektor R dengan XL min XC. Nah, resultannya kan buat sisi miring dari jajaran genjang. Nah, ini Z. Resultan vektornya adalah Z. Ya, resultan vektornya adalah Z. Kita lanjut rumus ke-16B. Ini theta sudut ya. Sudut antara R dengan Z itu theta. Theta yang menunjukkan beda fase nih. Jadi fase antara fase di dalam rangkaian ini ya. Dalam rangkaian RLC beda fasenya sebesar theta. Kita lanjut dengan kita lihat gambarnya itu, gambarnya kan tangen theta sama dengan ya tangen theta. Bentar ya, ini kurang rapi. Ini adalah XC. Kita tulis di sini 16B tangen theta sama dengan, nah lihat gambar
Tangen itu adalah depan dibagi samping ya. Depan bagi samping. Depannya ini apa? Depannya kan ini depannya ini XL min XC, XL min XC. Sampingnya ini R. Jadi depannya XL, sampingnya adalah R. XL min XC maksudnya ya. XL min XC, XL min XC dibagi R. Ya. XL min XC dibagi dengan R. Kemudian 16 ya. Kemudian 16C tangen theta sama dengan, ingat XL, XC, R ini kan sebanding dengan tegangan ya. Sebanding dengan tegangan ini. Ini sebanding dengan tegangan. Jadi XL kita bisa tulis PL. XC kita bisa tulis PC dibagi VR ya. Dibagi VR. Ya, ini R-nya kita perbaiki penulisannya. Ya, di sini ya. Jadi VL min VC dibagi VR. Kita lanjut dengan layar sebelah kanan. 16D. Kalau reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif, ini kita menyebut sebagai rangkaian induktif. Rangkaian induktif. Rangkaian yang lebih banyak reaktansi induktansinya. Ya, reaktansi induksinya ya. Itu lebih banyak. XL. Jadi XL-nya ini, XL reaktansi induktifnya itu lebih banyak daripada reaktansi kapasitifnya, itu lebih banyak. Itu yang disebut rangkaian induktif. Rangkaian induktif di mana reaktansi induktifnya lebih banyak, lebih dominan ya. Terus rumus 16E, bagaimana kalau XL-nya lebih kecil daripada XC? Berarti kan XC-nya lebih besar, XC-nya lebih dominan. Nah, kalau XC lebih dominan, ini namanya rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif. Bagaimana kalau XL-nya sama dengan XC? Penjelasan ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Arti fisiknya bagaimana? Silahkan lihat di video-video berikutnya. Nah, kalau XL sama dengan XC, kita ingat rumus ini, Z sama akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat ya. Ya, Z sama dengan R kuadrat, akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, kalau ini sama dengan ini, hasilnya berapa? 0 kan? Nah, kalau hasilnya 0, ini nilai Z-nya makin kecil atau Z-nya minimum. Z-nya minimum ya. Jadi kalau XL sama dengan XC, itu akibatnya adalah Z-nya jadi, kan tadi gini ya, R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Ini kan harganya 0, sehingga jadi akar R kuadrat. Jadi sama dengan R ya. Jadi Z sama dengan R. Z sama dengan R. Z-nya minimum, yaitu Z sama dengan R. Z-nya sama dengan R, yaitu ini Z-nya minimum. Nah, berdasarkan rumus ini, I sama dengan V per Z.
I V per Z. Nah kalau Z-nya ini minimum, kalau ini Z minimum, berarti kan I-nya maksimum. I-nya maksimum. Ya. Berarti I-nya maksimum. Kalau Z minimum, maka jadi ini I-nya adalah maksimum. I-nya adalah maksimum. Nah, ketika I maksimum, itulah yang namanya terjadi resonansi. Jadi kita ingin arusnya maksimum. Caranya adalah buat XL sama dengan XC. Demikianlah uraian rumus di rangkaian ROC. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.